Lebih baik kami tidur beralas koran, lebih baik kami makan ikan asin daripada kau beri kami makan haram, Pak. Begitu yang tertulis di skenario. Hati manusia ini selalu berbolak-balik. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya bisa kafir. Tapi kalau terus ngaji, ada pengajian duha. Rupanya ini kajian duha, kajian menjelang matahari naik. Ada kajian zuhur. Nanti petang ibu-ibu wirid yasin, ada kajian asar. Dari maghrib ke isya ada lagi pengajian di masjid surau langgar musola. Kemudian malam tahajud, zikir, munajat kepada Allah. Ada kajian subuh. Itulah yang membuat hati kita ini menjadi kuat. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik, agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa agama bisa ditolong dengan orang yang dititipkan amanah di ujung jarinya, di ujung telunjuknya, di ujung tangannya. Selama masih ada, pakailah untuk menolong agama Allah SWT. Dengan telunjuknya dia bisa menunjuk. Ada jalan yang berlobang, ada masjid yang belum selesai, ada pondok pesantren yang WC-nya tidak cukup, santrinya 1000, WC-nya 10, ngantrinya sampai jam 8. Dengan satu kali tunjuk dia bisa tunjuk. Jalan langsung jadi aspal. Pesantren langsung muncul kelas-kelas baru. Masjid langsung siap. Tapi tentu tetap ikut aturan. Jangan sampai dia tunjuk, selesai itu datang KPK, selesai. Alhamdulillah, kita tidak mau juga menolong agama lalu kemudian tidak tepat sasaran menjadi temuan. Berarti kita sudah zalim kepada pemimpin. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, bupati, wakil bupati, DPRD, orang yang kau titipkan jabatan, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau berikan pada mereka, ya Allah. Selesai tanggung jawab saya. Nanti kalau saya di akhirat ditanya Allah SWT, hai Abdul Somad, sudahkah kau ceramah di depan bupati, kepala daerah? Sudah ya Allah. Sudahkah mereka amalkan? Aku tak tahu, setelah itu aku pulang. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, jangan pisau itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau menceramahi masyarakat, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Selesai itu, kalau ke atas jumpa bupati, takut ya Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan disoal, akan ditanya di hadapan Allah. Menjadi bupati itu tidak lama, hanya 10 tahun 2 periode, tapi hisabnya di akhirat lama sekali. Tapi kalau kekuasaan dipakai menolong masjid, menolong para habaib, alim ulama, majelis pondok pesantren, sampai hari kiamat masjid tetap dilaksanakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai hari kiamat. Pesantren itu orang menghafal Quran pagi, petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. 1545 Indonesia merdeka 1945, 1545 meninggal Sultan Suryansyah. 400 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, 400 tahun, 4 abad lamanya. Sampai hari ini masjidnya di samping Sungai Queen masih tegak berdiri, dan saya sholat di sana. Sholat saya bersama jamaah mengalir ke makam pahala beliau. Itulah enaknya menjadi pemimpin. Pakailah itu walaupun tinggal beberapa tahun lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya untuk Pak Bupati, kepala dinas juga, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Lalu kami yang perempuan ini Pak Ustadz, perempuan jangan macam-macam. Kepala dinas, kepala kantor, ada yang lebih tinggi lagi jabatannya dari itu. Siapa dia? Ibu-ibunya.
Karena berapa banyak ibu-ibu ini yang lebih berkuasa daripada bapak-bapak. Persatuan bapak-bapak yang dikendalikan ibu-ibu. Kalau ibunya suka ngaji, ibunya suka maulid, ibunya suka majlis, ibunya pencinta para habaib dan ulama, lagu-lagu di rumahnya solawat, salatullah, salamullah. Si bapak pun di rumah tenang hatinya. Tapi kalau sudah ibunya kayak racun, kucing garong, cinta satu malam, kabi kaci kabi gam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua, hancur dunia persilatan. Ibu luar biasa. Pulang bapak bawa uang 1 koper. Mama mau shopping kemanapun, ini dia. Apa kata si ibu? Papa, kau akan dihisap di akhirat. Aku tidak mau anakmu, istrimu, kami makan haram gara-gara ini. Sayangnya itu hanya ada di sinetron. Lebih baik kami tidur beralas koran, lebih baik kami makan ikan asin daripada kau beri kami makan haram, Pak. Begitu yang tertulis di skenario. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia mata, dunia ini kenikmatan, dunia ini mut'ah, nikmat. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik, seindah-indah kenikmatan, al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah, allati tu'inu ala imanihi, yang menolong iman suaminya. Berapa kali suaminya itu ingin berbuat jahat, tidak jadi. Selama ibu masih rajin nelpon, abang sedang di mana? Dengan siapa? Pulang jam berapa? Dunia masih selamat. Itu namanya cerewet syariah. Abang lagi di mana? Di Jakarta. Di hotel mana? Hotel syariah. Alhamdulillah. Padahal pas ngomong itu aja di hotel syariah. Habis itu pindah ke konvensional. Tapi kalau sudah ibu berhenti merasa bukan urusanku, yang penting aku solehah, masalah nerakamu urusanmu, urus saja nerakamu, aku urus surgaku, sesungguhnya dunia sudah kiamat. Dunianya tetap, tapi isinya sudah hancur lebur. Gara-gara ceramah Ustaz Somad ini istri saya makin rajin cerewet ini. Keselamatan dunia akhirat. Mungkin kalau ceramah Ustaz Somad sekali saja belum tentu masuk ke telinga. Tapi ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Dia bukan profesor doktor. Tadi Pak Bupati mengatakan penceramah kita Profesor Dr. Abdul Somad, di ujungnya ada titel yang tak saya sebutkan. Nama saya pendek Pak Bupati, UAS, ujian akhir semester. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kekuasaan. Selama ini orang tidak mau sholat ke masjid. Kenapa? Karena orang sudah tahu bahwa muazzinnya, imamnya dari dulu tidak pernah ganti-ganti. Hayya 'alas shalah. Orang sudah tahu. Sampai akhirnya suatu hari terdengar suara yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heran orang di kantor, siapa itu? Kenapa azannya lain? Begitu mereka intip di musola kantor, kepala dinas yang baru, semuanya sholat. Begitulah pentingnya kekuasaan. Selama ini masjid ditinggalkan, karpetnya lusuh, bau busuk, WC-nya tidak diurus, tempat air wudhu airnya macet. Sampai akhirnya suatu hari terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya dandim azan. Tentara kalau azan gitu bunyinya. Siap. Jamaahnya tidak menjawab la haula wala quwata illa billah. Siap. Pentingnya kekuasaan. Jadi kalau ada anak bapak mau menolong agama, jangan paksa keinginan kita. Ustaz Somad, gimana caranya ngirim anak saya ke Mesir? Kenapa mesti ke Mesir? Saya mau menolong agama Allah. Anakmu belum tentu mau. Yang mau ke Mesir kamu apa anakmu? Saya Pak Ustaz, bapak aja yang ke Mesir. Anak kita terserah mau jadi apa. Mau jadi polisi, silakan. Mau jadi tentara, silakan. Mau jadi pengacara, silakan. Mau jadi jaksa, silakan. Mau jadi hakim, silakan. Tapi jadilah itu profesi yang kedua. Tugas pertamanya adalah menolong agama Allah. Pesankan itu ke telinga mereka. Jangan semuanya dipaksa ke Mesir. Dia tidak mau ke Mesir.
Nak, nanti kau kalau ke Mesir seperti Ustadz Somad. Ah, nggak mau, kurus. Aku mau tegap berotot, aku mau gagah perkasa, ada pistol jadi polisi dan tentara. Silakan. Tapi kau menolong agama Allah. Dipaksa juga ke Mesir. Dia tidak jadi ustadz, pulang jadi Fir'aun dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang ingin ku sampaikan. Ustadz dari tadi pertama terus. Poin yang pertama, tolong agama dengan kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah Allah, Rasul, langsung penguasa. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Tapi kata ulil amri tidak ada kata ati'unya. Ati'ullah, ati'u Rasul. Tidak ada ati'u ulil amri. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Kenapa tidak ada kata ati'u pada ulil amri? Taatlah kepada ulil amri yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata Abdul Somad, kata ahli tafsir. Semua yang saya ceramahkan tidak pernah menurut saya, karena saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya menyampaikan apa yang pernah saya dengar dari guru-guru saya, apa yang pernah saya lihat. Apa yang saya sampaikan hanya yang pernah terbaca oleh saya, dan banyak yang tuan guru para habaib baca belum pernah terbaca oleh Abdul Somad. Anda adalah apa yang Anda baca. Saudaraku yang berada di luar pagar, insya Allah boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Amin pula katanya. Maksud kita membahagiakan mereka. Kalau kau berdiri di luar tidak dapat karpet, sesungguhnya aku pun berdiri juga di sini. Bedanya, kau cuma diam saja di sana. Aku berdiri sambil bicara lagi. Siapa yang paling mulia di antara kita? Apakah yang duduk di atas? Apakah yang duduk di kursi? Yang paling mulia adalah inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.